Kalau kau tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tidak mungkin kau mau bersaksi. Malah kau ngawur kalau kau bersaksi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom ya, puji nama Tuhan, tidak terasa kita boleh sampai di minggu terakhir di bulan Januari. Dan hari ini kita sudah masuk pada nilai gereja kita yang keempat atau yang terakhir, yaitu hati yang bermisi, ya, berhati misi. Nah, Bapak Ibu, saya diberikan 4 tujuan, ya banyaknya, ya 4 tujuan, atau kalau saya boleh katakan 4 poin oleh bidang mimbar. Nah, saya tidak mau berpikir sendiri, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkannya bersama-sama. 4 poin yang akan kita pikirkan bersama. Yang pertama, jemaat memahami panggilan untuk memberitakan Injil adalah untuk semua orang, bukan hanya segelintir orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu Saudara, betul tidak kalimat ini? Bahwa panggilan memberitakan Injil itu adalah untuk semua orang percaya, bukan hanya segelintir orang. Siapa yang bilang salah? Angkat tangan. Nah, berarti semua setuju. Ini kalimat betul ya. Jadi pertanyaannya saya ganti, karena kalau enggak ada yang angkat tangan. Ya, berarti ini enggak ada angkat tangan, berarti semua setuju. Ya, dengan kalimat ini. Bahwa panggilan untuk memberitakan Injil itu adalah untuk semua orang percaya, bukan hanya segelintir orang. Nah, pertanyaannya adalah begini. Berapa banyak di sini orang yang sudah percaya Tuhan dan sudah memberitakan Injil? Berapa banyak? Ya. Nah, yang kedua, tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil, bukan mempertobatkan seseorang. Pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sudah merasakan ini enggak? Bahwa kalau seseorang itu bisa bertobat, itu adalah karya Roh Kudus. Merasakan ini enggak? Kalau merasakan ini, berarti saudara sudah melakukan yang nomor 1, memberitakan Injil. Nah, yang ketiga, menolong jemaat memiliki keberanian dan hikmat dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang mau ditolong? Ini loh tujuannya, menolong jemaat. Siapa yang mau ditolong di sini? Kalau enggak ada yang mau ditolong, untuk apa saya khotbah ya? Ya, menolong jemaat untuk memiliki keberanian dan hikmat dalam memberitakan Injil. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang pingin bersaksi, pingin memberitakan Injil, tetapi kesulitan, gak tahu gimana caranya? Ada yang mau ditolong? Nanti kita belajar bersama. Yang keempat, menolong jemaat memiliki gaya hidup sebagai saksi Injil melalui kesaksian penyampaian Injil dan kehidupan yang sepadan dengan Injil. Bapak Ibu Saudara sudah lakukan ini enggak? Memiliki gaya hidup sebagai saksi Injil melalui kesaksian penyampaian Injil dan kehidupan yang sepadan dengan Injil. Bapak Ibu Saudara sudah memiliki tidak gaya hidup yang sepadan dengan Injil? Ataukah Bapak Ibu Saudara
ingin ditolak ketika melakukan pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut engkau, apakah memberitakan Injil, bersaksi, itu adalah karena keinginan dari majelis? Itu karena keinginan dari tim bidang mimbar? Tentu bukan. Bukan. Memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan itu bukan karena keinginan dari tim bidang mimbar, tetapi itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara pasti tahu ayatnya dan mungkin sudah hafal. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Hampir semua kita, saya yakin ini ayat gak asing. Kita hafal di luar kepala. Yang kedua, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan, itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Kerinduan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu sudah memakai banyak orang dan peristiwa untuk memberikan kesaksian tentang dirinya. Dan kesaksian tentang Tuhan itu sudah ada sejak di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, kesaksian tentang Tuhan itu ditunjukkan melalui para tokoh iman yang bersaksi. Ibrani pasal 11 mencatat saksi-saksi iman seperti Henokh, Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan para nabi. Jadi sebelum Tuhan itu menjadi manusia, mereka itu sudah mengenal Tuhan. Hidup mereka, mulut mereka itu menceritakan tentang Tuhan. Dan mereka itu menceritakan tentang Tuhan karena apa? Karena iman mereka. Jadi kalau mereka itu bersaksi, itu bukan karena diri sendiri, tetapi karena iman atau dorongan dari Allah. Nah, yang kedua, kesaksian tentang Tuhan di Perjanjian Lama itu bisa kita lihat melalui bangsa Israel yang adalah sebagai umat pilihan. Firman Tuhan katakan, kamulah saksi-saksiku. Mereka adalah saksi-saksi Tuhan agar bangsa-bangsa mengenal Allah yang benar. Selanjutnya, kesaksian tentang Tuhan itu semakin dipertegas di Perjanjian Baru. Kesaksian tentang Tuhan pertama kali di Perjanjian Baru itu dimulai dari malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel diutus oleh Allah menyampaikan kabar baik kepada siapa pertama kali? Kepada Imam Sakaria. Malaikat juga datang kepada Maria dan Yusuf. Malaikat juga datang memberitakan kabar baik kepada para gembala. Malaikat memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, telah lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahkan sampai malaikat pun melakukan tugas itu, memberikan kesaksian tentang Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapakah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan? Imam Sakaria. Kalau hari ini konteksnya adalah apa? Rohaniwan. Yang kedua, Yusuf, Maria. Bapak Ibu Saudara, Yusuf, Maria, laki, perempuan. Tuhan tidak pilih gender.
Tuhan tidak pilih, oh saya hanya pilih perempuan saja. Karena perempuan itu yang cerewet. Jadi laki-laki itu gak usah dipilih. Enggak. Tuhan pakai mau laki mau perempuan. Tuhan pakai untuk menyaksikan tentang dia. Yusuf, Maria, orang biasa, sederhana, anak muda. Lalu para majus adalah para cendekiawan, orang-orang yang terpelajar, yang dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Dan dari kesaksian mereka, bangsa-bangsa itu yang tidak mengenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan. Kemudian para gembala menyaksikan tentang Tuhan. Setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah, memberitakan kabar sukacita itu. Selanjutnya, kesaksian tentang Tuhan di dalam perjanjian baru kita bisa banyak jumpai melalui para rasul atau murid Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang nomor 1 tadi jelas bukan? Panggilan untuk memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan itu bukan untuk segelintir orang, tetapi untuk semua orang percaya. Panggilan untuk memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan, bukan untuk segelintir orang, bukan tugasnya orang pintar saja, orang yang masuk sekolah teologi atau sekolah Alkitab, bukan. Tetapi itu adalah tugas dari semua orang percaya, saudara dan saya. Jelas? Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita memberitakan Injil, apa target kita? Apa target kita ketika kita memberitakan Injil? Ketika kita memberitakan Injil, ingat ini, bahwa target utama kita dalam bersaksi atau memberitakan Injil adalah memperkenalkan Yesus Kristus, Juru Selamat. Dia mengampuni dan menyelamatkan manusia berdosa. Ini target utama kita, memperkenalkan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Juru Selamat. Dia mengampuni dan menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi jangan lupa, yang membuat mereka yang kita injili itu bisa percaya dan bertobat itu bukan kemampuan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena firman Tuhan sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas sekali perdobatan itu bukan usaha manusia, bukan usaha saudara dan saya, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsafkan, yang menyadarkan dosa seseorang. Bapak Ibu, kalau dalam konteks sekarang saudara, kita bisa menemukan ada orang yang bertobat ketika mendengar khotbah minggu. Ada yang bertobat, hatinya tersentuh, dia bertobat. Ada yang bertobat cuman dengar pujian rohani, hatinya tersentuh, lalu dia bertobat. Ada orang yang bertobat cuman dengar khotbah online dari YouTube. Nah, itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Roh Kudus. Ini yang penting. Maka tugas saudara dan saya, tugas kita ini adalah apa? Menceritakan, memperkenalkan Tuhan, bukan mempertobatkan orang yang kita injili. Kenapa? Karena pertobatan sekali lagi itu adalah karya Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah merasa sombong ketika orang yang kita injili, kemudian dia akhirnya bertobat, dia dibaptis. Jangan kita merasa sombong, itu karena saya. Dan sebaliknya,
Ketika orang kita injili itu gak bertobat, jangan pernah merasa gagal. Tuh, saya ini gagal, gak bisa bawa dia bertobat. Bapak Ibu, ketika ada orang yang bertobat, ingat firman Tuhan katakan, malaikat di surga bersuka cita. Tetapi jika ada yang belum bertobat, apa yang harus kita lakukan? Doakan, tunggu waktunya Tuhan. Ini yang penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu sekali lagi bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Jangan kita sombong ataupun sebaliknya jangan kita merasa minder ketika kita memberitakan Injil. Nah, yang harus kita latih sekarang ini adalah bagaimana kita memperkenalkan Tuhan itu dengan benar, bukan dengan paksaan. Kenapa? Karena Tuhan itu gak pernah paksa orang. Tuhan bilang barang siapa yang mau percaya kepadaku tidak akan binasa. Barang siapa yang mau percaya. Tuhan gak pernah paksa seseorang. Jadi yang harus kita perbaiki apa? Cara kita menyampaikan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita bersaksi tentang Tuhan? Saudara, ada orang itu yang ekstrim. Ya, ekstrim. Dia berkata, kalau kau tidak percaya Yesus, kau akan masuk neraka. Cepat-cepat kau bertobat. Ya, kalau kau tidak percaya Yesus, kau masuk neraka. Ekstrim sekali, ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa tujuan kita itu adalah apa? Memperkenalkan Tuhan. Sama seperti para majus, sama seperti para gembala. Nah, Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada satu ibu. Ya, satu ibu. Satu hari dia itu dapat CD lagu rohani dalam bahasa Mandarin. Nah, dia kasih CD itu kepada sepupunya yang belum percaya Tuhan. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian sepupunya ini langsung bertobat? Percaya Tuhan setelah terima CD lagu Mandarin itu? Enggak, ya. Apa yang dia lakukan dengan CD itu? Tahu enggak? Yang dilakukan oleh ibu ini dengan CD itu dia bawa ke tambak, ya. Dan di tambak itu enggak ada listrik. Jadi dengan kata lain apa? CD itu diabaikan begitu saja, ya. Bukan hanya diabaikan, tapi juga enggak mau didengar, ya. Dibiarin gitu aja. Nah, singkat cerita, setelah itu beberapa tahun kemudian ibu yang kasih CD lagu rohani tadi itu dengar bahwa sepupunya yang dikasih CD tadi itu sudah percaya Tuhan, udah dibaptis. Bagaimana ceritanya? Ceritanya itu ternyata begini. Jadi ada kakak sepupunya, sepupu lagi bingung ini ya. Jadi ada kakak sepupunya itu yang senior, totok ya, orang totok. Dia itu diinjili dengan bahasa Mandarin. Lalu kemudian dia mau percaya Tuhan dan dibaptis. Nah, setelah dia dibaptis, apa yang dia lakukan? Dia injili saudara-saudaranya yang lain. Dia orang yang senior, dia orang yang dihormati. Dia menginjili pakai bahasa sukunya, ya, menginjili pakai bahasa Mandarin. Singkat cerita, saudara-saudaranya yang dia injili itu akhirnya percaya dan kemudian dibaptis. Termasuk ibu tadi yang dikasih CD tadi itu. Dia juga bertobat, dia dibaptis. Nah, setelah dibaptis, ibu ini tadi rajin datang ke gereja. Di gereja dia ketemu
ketemu sama ibu yang kasih CD tadi. Ya, ketemu. Lalu dia cerita, aku bersyukur aku sudah terima Yesus. Waktu selesai dibaptis, aku ingat, aku kan pernah dikasih CD sama kamu. Aku ingat, aku pernah dikasih CD lagu Mandarin dari kamu. Lalu aku pergi ke tambak, aku cari CD itu. Ternyata gak ketemu, gak tahu udah kemana, udah hilang itu ya. Aku sedih karena aku sudah menyia-nyiakan berkat Tuhan. Dan aku sadar ternyata Tuhan itu sudah panggil aku sejak dulu. Sejak kau kasih CD itu, Tuhan sudah panggil aku. Cuma aku ini yang tidak mau menanggapi. Bapak Ibu Saudara, kagetlah itu ibu tadi yang dengar kesaksian itu. Ya, gak sangka dia bisa sadar seperti itu bahwa Tuhan itu sudah panggil ternyata sejak dulu, sejak dia dikasih CD itu. Tapi dia gak nanggapi. Nah Bapak Ibu Saudara, apa sih yang mau kita belajar dari kisah ini? Kita belajar bahwa Tuhan itu bisa pakai siapapun dengan caranya. Ibu tadi itu gak pernah menyampaikan kesaksian dengan mulutnya, enggak. Dia itu cuman kasih CD. Cuman kasih CD saja. Dan nanti Tuhan pakai ada orang yang lebih pandai, orang yang tahu bahasa Mandarin, injili dia. Dan dia bertobat. Dan ketika dia bertobat, dia sadar bahwa Tuhan itu sudah panggil dia sejak dia dikasih CD itu. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya di sini? Kita belajar, kerjakan. Bagian kita adalah kerjakan, saksikan tentang Tuhan, perkenalkan tentang Tuhan. Kalau engkau tidak pandai, gak apa. Yang penting adalah hatimu ingin memperkenalkan Tuhan. Jadi jangan pernah engkau berhenti bersaksi. Kenapa? Karena nanti ada bagian Tuhan yang pakai orang lain untuk membuat dia bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara, tugas kita itu sekarang bagaimana? Sekarang tugas kita yang paling penting adalah kita harus terus memperbaharui hati kita, pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Perbaharui terus hati kita, pengenalan kita akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah cara memberitakan Injil untuk lebih mudah dimengerti? Memberitakan Injil itu ada banyak cara. Tapi pagi ini saya mengangkat 2 tokoh dalam Alkitab yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita bisa belajar dari 2 tokoh ini. Yang pertama yaitu Andreas. Bapak Ibu Saudara, Andreas ini adalah murid pertama yang memperkenalkan Yesus. Murid pertama yang memberitakan kabar baik kepada orang lain. Dia membawa saudaranya sendiri. Siapa? Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Lalu dia membawanya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, dari tindakan Andreas ini kita tahu bahwa Simon Petrus itu akhirnya menjadi pemimpin para rasul. Dia menjadi pengajar, dia menggantikan Yesus untuk mengajar dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau konteks sekarang,
Andreas itu boleh dikatakan dipakai Tuhan untuk mencari orang yang mau dipakai Tuhan masuk sekolah teologi. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita belajar kalau engkau tidak bisa memberitakan Injil, tetapi engkau ingin sekali orang itu mengenal Tuhan, maka ada satu cara yang paling dasar adalah ajak dia untuk bertemu dengan orang yang mengerti. Ajak dia untuk datang ke gereja. Itu cara yang paling dasar, bukan? Kalau kau tidak bisa memberitakan Injil, ajak dia bertemu dengan orang yang mengerti, ajak dia datang ke gereja. Saya selalu terkesan dengan cerita oma-oma. Ya, satu oma yang ketemu temannya di mall, mereka itu lama tidak ketemu. Lalu begitu satu kali dia ketemu di mall. Oh ya, oma-oma itu, ibu-ibu, emak-emak itu kalau udah ketemu langsung, "Weh, apa kabar? Weh, lama ya kita nggak jumpa. Bagaimana keadaanmu? Wah, kok tambah gemuk ya? Weh, kok begini ya? Ya anakku sudah kawin. Wah, begini cucuku begini begitu. Bagaimana kabarmu?" Nah, satu oma itu bilang gini, Aku bersyukur sekali. Aku ini sejak ikut Yesus toh, sejak aku jumpa Yesus toh, aduh hatiku itu tentram. Ayo, kau juga ya. Ayo kau ikut ke gereja. Ada mobil gereja Ci, bisa jemput. Ya, sederhana bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tanya sama ini oma tentang doktrin Allah Tritunggal, doktrin Roh Kudus, doktrin apa lagi? Soteriologi, wah macam-macam doktrin. Oma ini ngerti enggak? Enggak ngerti. Enggak ngerti doktrin-doktrin itu. Tetapi ini loh yang dia tahu dengan jelas, bahwa sejak dia jumpa Yesus, dia merasakan ada sukacita di dalam hidupnya. Ini doktrin yang dia tahu. Imannya sederhana. Ini kesaksian yang paling mendasar. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita bisa belajar dari perempuan Samaria. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Bahkan orang-orang yang percaya itu, dan mereka berkata, bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah yang benar-benar juru selamat dunia. Wow, luar biasa bukan? Dari kesaksian perempuan Samaria ini, ada banyak orang Samaria, bahkan seluruh Samaria itu menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Bukan satu orang yang bertobat, tapi satu kota bertobat. Bapak Ibu Saudara, tahukah engkau siapa perempuan Samaria ini? Perempuan Samaria ini perempuan yang bagaimana? Saudara Bapak Ibu, kalau Andreas itu tadi adalah orang baik-baik, dia adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Jadi dia orang baik-baik. Tetapi berbeda dengan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini perempuan yang hidupnya enggak beres, hidupnya yang enggak benar, penuh dengan drama-drama kehidupan. Tetapi lihat, begitu dia jumpa Yesus, enggak pakai lama, enggak lewat 1 hari dari 24 jam, perempuan itu bersaksi. Bahkan dalam 1 hari melalui dia 1 kota mengalami keselamatan. Yesus Juru Selamat. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah perempuan Samaria ini bisa bersaksi?
Bagaimana dia bisa bersaksi? Padahal dia itu bukan perempuan baik-baik. Dia perempuan yang dijauhi, yang dicap buruk. Tapi bagaimana dia itu bisa bersaksi? Kuncinya adalah karena dia telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Andreas dan perempuan Samaria itu kedua-duanya sama, yaitu orang yang sudah terlebih dulu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, saya katakan gak mungkin engkau bersaksi, gak mungkin. Malah nanti ngawur kalau bersaksi. Ya, kalau kau tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tidak mungkin kau mau bersaksi. Malah kau ngawur kalau kau bersaksi. Nah saudara Bapak Ibu sekalian, keterbatasan kita itu jangan sampai menjadi halangan kita untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut. Aduh bagaimana bersaksi ya, bagaimana memberitakan Injil. Masalahnya adalah ini loh, apakah engkau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus terlebih dulu? Sudah enggak? Sudah enggak? Jangan bilang, oh iyalah saya kan setiap hari ke gereja, saya ini kan beribadah, saya melayani Tuhan. Otomatis saya sudah alami perjumpaan dengan Yesus. Oh Bapak Ibu Saudara, hati-hati, kita perlu waspada, kita perlu merenungkan diri kita. Kapan kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Kalau engkau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka pasti engkau mau bersaksi. Pasti. Kenapa? Karena ini hati yang dijamah oleh Injil itu tidak bisa tetap diam. Karena Injil yang menghidupkan hati kita untuk bersaksi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau belum mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, maka yang harus engkau lakukan adalah minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bagaimana caranya? Caranya lewat doa, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan setiap hari, dengar khotbah. Saudara Bapak Ibu sekalian, baca Alkitab itu yang pertama. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu memperkenalkan siapa Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka tidak mungkin tidak menceritakan tentang Yesus. Pada siapa? Pada siapa? Pada siapa saja. Maka Bapak Ibu Saudara, engkau harus terima Yesus terlebih dahulu. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dulu. Mengalami hubungan yang terus menerus dengan Yesus. Nah kalau engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, lalu kemudian engkau berkata, aku gak bisa bersaksi. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Andreas, belajar dari perempuan Samaria. Saudara Bapak Ibu sekalian, tahukah engkau bahwa dari kesaksianmu engkau bisa dipakai Tuhan untuk menghasilkan anak-anak yang melayani Tuhan. Dari kesaksianmu engkau bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan anak-anak yang tergerak masuk sekolah teologi. Ada tidak? Banyak. Bukan cuma ada, tapi banyak. Berapa banyak anak-anak yang sekolah teologi
itu karena dari sekolah minggu. Berapa banyak? Banyak. Salah satunya saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini mungkin ada guru-guru sekolah minggu atau tadi pagi ya. Nah, saya tadi mengingatkan bahwa guru sekolah minggu harus mengajar dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena melalui pengajaran, pemberitaan tentang Yesus itu dapat menghasilkan orang yang mengajar, yang melayani di atas mimbar, yang membawa firman Tuhan. Guru sekolah minggu sedang membutuhkan guru-guru. Sekolah minggu sedang membutuhkan guru-guru sekolah minggu. Jika Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu bisa ambil bagian pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Memberitakan Injil, menyaksikan Tuhan di dalam hidup murid-murid sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara itu betul-betul mengalami kerinduan, mau jumpa Tuhan secara pribadi, mau baca firman Tuhan, maka otomatis itu akan mengubah gaya hidup saudara. Orang yang membaca firman Tuhan dengan benar, dengan teratur, pasti gaya hidupnya berubah. Percaya tidak? Orang yang kerjanya tiap hari cuma nonton main bola. Ya, cuma nonton bola aja, ya. Main bola itu aja yang ditonton. Nah, yang keluar dari mulutnya itu apa? Tentang apa? Tentang bola. Ya, kalau yang di otaknya, yang dipelajari setiap hari, setiap waktu itu cuman apa? Bisnis. Ya, kata-kata motivator. Bagaimana bisa kaya dalam 1 jam? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang keluar dari mulutnya itu apa kira-kira? Yaitu bagaimana supaya bisa jadi kaya. Ya, itu terus yang keluar dari mulutnya, itu terus yang dikejar. Nah, jadi saudara lihat gaya hidup seseorang itu, lihat apa yang dia baca, apa yang dia lihat. Maka supaya kita bisa memberitakan Injil, mau gak mau, kita harus memperbaiki diri dulu. Yaitu apa? Baca Alkitab. Saya tidak melarang saudara membaca buku motivasi. Saya tidak melarang saudara nonton bola. Silakan, boleh. Tapi jangan lupa baca Alkitabmu. Bapak Ibu Saudara, kita dapat memberitakan Injil sesuai dengan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan itu, akhirnya apa yang terjadi? Kadang-kadang orang itu ya cuman melihat kita. Dia gak perlu bicara sama kita. Dia cuman lihat kita aja. Dia cuman lihat hidup kita aja. Dia cuman perhatikan kita aja. Dia bisa terima Yesus. Bisa. Gak usah kita ngomong. Dia cuma lihat hidup kita aja. Dia bisa kenal Yesus. Dia bisa terima Yesus. Bapak Ibu Saudara, penginjilan yang hebat itu bukan sekedar khotbah di atas mimbar. Bukan dimulai dari mulut kita. Tetapi dari gaya hidup kita ini terlebih dulu. Karena itu yang diperhatikan oleh dunia. Saya mengutip perkataan Billy Graham, seorang hamba Tuhan. Kita adalah Alkitab yang sedang dibaca dunia. Saudara, orang yang belum percaya Tuhan, gak pernah baca Alkitab, gak tahu isi Alkitab, tetapi dia bisa baca Alkitab, dia bisa tahu isi Alkitab. Itu dari siapa? Dari hidupmu dan hidupku. Kita adalah Alkitab yang sedang dibaca dunia.
Kita adalah pernyataan iman yang dibutuhkan dunia. Kita adalah khotbah yang diperhatikan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesaksian hidup kita ini sangat berperan penting. Dan kesaksian hidup kita ini bukan hanya untuk membuat orang menerima Yesus, tetapi kesaksian hidup kita yang baik itu dapat meneguhkan iman orang percaya. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bisa begini, itu sudah luar biasa. Mengapa? Mengapa? Karena banyak yang terjadi adalah banyak orang yang sudah Kristen meninggalkan imannya. Gara-gara apa? Gara-gara sikap hidup orang gereja. Ini yang harus diwaspadai. Saudara Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa engkau dan saya itu dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, bukan untuk menjadi batu sandungan. Engkau dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan melalui cara bicara kita, cara berpakaian kita, cara kelakuan kita, pergaulan kita. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi Tuhan itu harus berjuang. Nggak bisa instan. Berjuang, nggak gampang. Rasul Paulus, dia adalah seorang rasul yang hebat. Dia seorang rasul yang hebat saja, dia menuliskan, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Rasul Paulus seorang rasul yang hebat. Dia harus berjuang, terus berjuang untuk memberitakan Injil. Nah, berjuang sampai kapan? Berjuang sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu Saudara, setelah zaman para rasul, ada banyak misionari yang melayani Tuhan, masuk ke pedalaman-pedalaman. Mereka makan makanan yang berbeda, makanan yang gak enak. Mereka ditolak, mereka diparang, dibunuh. Tapi mereka tidak menyerah memberitakan Injil. Nah saudara Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah banyak orang yang mengenal Kristus melalui gaya hidup kita? Ataukah sebaliknya orang menyerah memberitakan Injil atau menolak Kristus gara-gara gaya hidup kita? Satu perenungan dari rumah kita terlebih dulu. Dari rumah kita, apakah muncul generasi yang bersaksi tentang Tuhan? Ataukah justru dari rumah kita muncul generasi yang menolak Tuhan? Generasi yang punya akar kepahitan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tua yang justru membuat anak-anaknya tidak mau percaya Tuhan, gak mau datang ke gereja karena melihat hidup orang tuanya. Karena orang tuanya melayani tetapi bukan menjadi saksi hidup. Dari tempat kerja kita, bagaimana? Di tempat kerja kita, mungkin orang melihat kita ini adalah pelayan Tuhan, pekerja Tuhan di gereja. Tetapi mereka tidak melihat karakter Kristus dalam diri kita. Karyawan salah, pegawai salah, berbuat salah, langsung dimaki, dimarahi.
dengan kata-kata yang menyakiti. Bapak Ibu Saudara, ingat engkau saksi Tuhan di tempat pekerjaanmu. Marah boleh, namanya orang salah. Tetapi ingat Alkitab katakan jangan engkau marah untuk berbuat dosa. Justru untuk apa? Untuk menunjukkan sisi kesalahan dia dan supaya dia bisa melakukan hal yang benar. Selanjutnya di sekolah, di sini ada banyak anak-anak muda, anak-anak remaja. Kau punya banyak teman, lihat teman-temanmu itu, buka mata rohanimu. Ada banyak teman yang belum percaya Tuhan. Anak-anak muda, engkau lebih mudah untuk memperkenalkan Tuhan itu kepada teman-temanmu. Gaya hidupmu, cara berpikirmu, waktu engkau di jalanan, apakah engkau menjadi saksi Tuhan? Apakah engkau memenangkan mereka untuk tunduk kepada Tuhan? Seperti Maria dan Yusuf, mereka relatif masih sangat muda, sangat muda. Tetapi mereka dipakai Tuhan. Waktu engkau beriman, engkau menunjukkan engkau adalah anak Tuhan. Melalui apa? Melalui kata-katamu yang baik. Tidak omong kotor. Tidak ikut-ikutan maki orang dari dalam games. Tunjukkan. Saksikan tentang Tuhan kepada teman-temanmu. Di gereja, Bapak Ibu, ini yang lebih fatal. Jangan sampai kita membuat orang yang di dalam gereja itu kepahitan. Keluar, meninggalkan gereja gara-gara kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ingat, Tuhan mengumpulkan kita di dalam gereja. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi gereja itu adalah tempat untuk mengasah. Untuk kita dibentuk. Bukan untuk menyiksa. Yang senior mengasah yang junior. Bukan menyiksa. Nah saudara, Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita semua sudah berjuang. Mungkin kesaksian kita gak sempurna. Saya juga gak sempurna. Saya juga terus masih berjuang. Tetapi tidak apa. Mari kita kerjakan semampu kita. Di sini yang paling penting adalah jangan sampai kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tapi kita gak pernah memperkenalkan Tuhan. Bahkan justru malah menjadi batu sandungan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah ini menjadi satu introspeksi kita bersama. Apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan di dalam hidup kita? Saudara, saya menunjukkan gambar ini. Bagaimana hati Bapak Ibu Saudara saat melihat gambar ini? Tersentuh tidak? Ibah tidak? Ibah ya? Aduh, kasihan ya. Saya yakin hampir setiap kita merasa ibah. Hati kita begitu tersentuh melihat gambar ini. Bahkan mungkin ada yang mau menangis. Seorang anak yang cacat, gak punya tangan. Dia gunakan kakinya untuk menyayangi temannya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan gambar yang kedua. Bagaimana hati Bapak Ibu Saudara? Lihat gambar ini. Bagaimana? Iba enggak? Tersentuh tidak?
Lebih menyentuh yang mana? Gambar yang pertama tadi, gambar si anak cacat tadi, dengan gambar ini. Lebih menyentuh yang mana? Saudara, Bapak, Ibu sekalian, jujur saja. Pada umumnya hati kita itu begitu ibah melihat gambar pertama tadi. Seorang anak yang cacat seperti itu. Sedangkan gambar yang kedua ini, berapa banyak dari antara kita yang benar-benar merasa ibah, yang hatinya tersentuh melihat banyak orang yang sedang menuju pada kebinasaan. Padahal dunia ini lebih banyak dipenuhi oleh orang-orang yang bukan hanya cacat jasmani, tetapi lebih daripada itu, dunia ini dipenuhi oleh mereka yang cacat secara rohani. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang berdosa yang sedang menuju pada kebinasaan kekal. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimanakah hati kita menyaksikan mereka yang sedang menuju pada kebinasaan? Firman Tuhan katakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapak, Ibu, Saudara, siapakah di sini yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Siapakah di sini yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus? Saya angkat tangan duluan. Kalau engkau sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, pertanyaan selanjutnya, siapakah di sini yang mau dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, memperkenalkan Tuhan kepada mereka yang belum percaya? Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa masing-masing menurut cara Tuhan? Cara Tuhan untuk memakai engkau dan saya itu berbeda-beda. Tetapi yang pasti Tuhan mau pakai kita. Pertanyaannya adalah, maukah engkau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, memperkenalkan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya engkau sudah melakukan. Tetapi hari ini mari kita perbaharui kembali. Sudah suam kuku. Mari kita mohon Tuhan menguatkan kita kembali. Mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, ini tugas kami. Beri kami keberanian. Taruhlah di dalam hati kami roh yang rela melayani. Mari kita katakan bersama-sama. Ini menjadi tekad kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami.